Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Ujiak dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan kita masih dalam tema besar yang sama sepanjang bulan Juni tahun 2021. Kita berbicara tentang Pemuridan 101. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu yang ketiga kita berbicara tentang Pemuridan. Hari ini kita ada dalam subtema yang sangat luar biasa, yaitu yakin masih mau jadi murid. Sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Allah, mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap setia menjadi murid Tuhan. Amin. Dan kalau Bapak Ibu menyaksikan khotbah ini dari rumah bersama dengan keluarga besar dalam ibadah bersama di rumah, boleh kasih tepukan di bawah sebelah kiri atau kanan dan menyatakan yakin masih menjadi murid. Kali ini akan kita berbicara bahwa ternyata menjadi murid Kristus itu tidak pernah mudah. Kita tahu bersama bahwa apa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya, termasuk kepada gereja Tuhan pada hari-hari ini, adalah sebuah ajaran yang tidak pernah mudah. Semua ajakan yang tidak pernah mudah, sebuah ajakan yang tidak pernah sederhana untuk menjadi seorang murid Kristus. Menjadi orang percaya, iya, mudah. Kita percaya Yesus, tapi untuk menjadi murid Kristus, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, itu sebuah cerita yang berbeda lagi. Maka tidak berlama-lama, mari Bapak Ibu Saudara semua buka kitabnya dan mari kita baca bersama-sama di dalam Markus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Saya ulangi, Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Sudah dapat saya bacakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Perhatikan ayat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini dari rumah. Ayat 34 dan ayat 35 bisa lanjut sampai Bapak Ibu jika punya waktu bisa lanjut baca sampai di ayat yang ada di bawah dari ayat yang ke-35. Dan kalau sudah selesai membacanya, pertanyaan saya masih sama, yakin masih mau jadi murid? Karena menjadi murid dan menjadi sekedar jadi orang Kristen atau sekedar jadi pengagum, sekedar jadi fans, itu adalah dua hal yang berbeda. Saya ingin sampaikan bahwa murid itu adalah mereka yang percaya dan mereka menjadi orang yang hebat, sedangkan fans atau pengagum hanya heboh. Murid adalah orang yang benar-benar percaya kepada Yesus dalam kondisi apapun. Sedangkan pengagum atau sekedar menjadi orang percaya adalah mereka yang akan mudah kecewa dalam situasi dan kondisi yang seperti hari-hari ini. Fans mengaku-ngaku dipercaya, mengaku telah melakukan banyak hal. Sedangkan murid adalah mereka yang menjadi pelaku firman dalam keseharian mereka. Fans itu fokus kepada atribut luar saja, pakai kalung salib, bawa Alkitab besar kemana-mana. Kalau ditanya orang apa, bukan jawab sukunya, tapi saya orang Kristen. Ditanya, kamu orang apa? Bukan jawab, saya orang Jawa, saya orang Batak, saya orang Rote, bukan. Tapi ditanya, kamu orang apa? Dijawabnya, saya orang Kristen. Wah, atributnya mantap sekali. Tapi itu fans, itu hanya sekedar pengagum. Tapi bagi murid, mereka bukan sekedar mengaku-ngaku, tapi mereka bukan sekedar fokus juga pada atribut, tapi mereka berkontribusi banyak pada dunia, pada keluarga, pada gereja di tempat di mana mereka ada dan bertumbuh. Sekedar orang percaya juga adalah mereka yang gampang kumat ketika ada di dalam persoalan. Mereka yang gampang kumat ketika ada di dalam penderitaan. Mereka yang gampang kumat ketika Tuhan izinkan ada badai dalam hidup mereka. Tapi murid Kristus adalah mereka yang kuat ketika ada badai. Mereka yang kuat ketika diizinkan ada persoalan dalam rumah tangga. Mereka yang kuat ketika hari ini mungkin di PHK. Mereka yang kuat ketika hari ini mungkin tidak bisa berjualan karena PPKM dan sebagainya. Mereka yang kuat ketika diizinkan Tuhan terpapar COVID-19. Mereka tidak kumat, mereka tidak marah, dan mereka tidak mudah kecewa.
ciri-ciri murid seperti ini dengan karakter seperti inilah yang Yesus minta kepada Anda dan saya sebagai gereja Tuhan pada hari ini. Latar belakang dari Injil Markus ini adalah bahwa kalau kita belajar dari minggu yang pertama tentang pemuridan, kita belajar tentang seorang yang bernama Matius yang dikenal juga Lewi, adalah merupakan saksi hidup dari apa yang menjadi pemanggilan dia menjadi seorang murid, saksi hidup tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus dan kematian Yesus, juga kebangkitan Yesus. Tetapi Markus ini bukan murid Yesus secara langsung. Markus, atau di dalam kitab yang lain kita akan dapati namanya adalah sebagai Yohanes Markus, ini adalah seorang murid dari murid Yesus. Jadi Yohanes Markus adalah teman perjalanan dari Petrus, dan juga dia juga yang menuliskan. Jadi dia berjalan bersama dengan Petrus, menjadi murid Petrus, Petrus memuridkan dia, dan Petrus juga menceritakan tentang kisah pemanggilan kehidupannya sebagai seorang murid Yesus. Petrus menceritakan kisahnya kepada Markus tentang apa yang terjadi dari pemanggilannya, dari dia bersama dengan Yesus 3,5 tahun dalam perjalanan menjadi murid Yesus, apa yang terjadi pada peristiwa itu dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Petrus menceritakan berulang-ulang kepada Markus. Sehingga kemudian ketika Petrus harus mati, disalibkan kepala ke bawah, lalu kemudian seorang dari murid Petrus yang lain yang juga orang Romawi menyampaikan kepada Markus, Anda harus menuliskan tentang apa yang sudah Petrus ceritakan kepada kamu selama engkau bersama-sama dengan Petrus. Ingat ini baik bahwa Markus bukan murid langsung dari Yesus. Markus juga menuliskan kehidupan Yesus, kisah Yesus yang paling pendek dalam Injil. Dalam keempat Injil, Markus hanya menuliskan 16 pasal. Matius ada 28 pasal, Lukas kurang lebih ada 24 pasal, Yohanes 21 pasal. Markus adalah Injil yang paling pendek yang menceritakan tentang kehidupan Kristus, 16 pasal. Tapi Matius dan Lukas melihat kepada Markus menjadi sorotan dalam penulisan Injil Matius dan Injil Matius dan Lukas. Matius dan Lukas melihat kepada Markus menjadi sumber untuk menceritakan tentang peristiwa tentang seorang yang bernama Yesus itu, karena Markus berjalan bersama-sama dengan Petrus. Lihat ini baik bahwa pemuridan terjadi. Yesus memuridkan 12 orang, tapi tidak cukup. Di dalam Injil Matius 2 minggu yang lalu kita belajar, Yesus panggil Matius, seorang pemungut cukai, di tempat dia sedang bekerja, sedang hitung uang, sedang jadi tukang tagih pajak di pinggir jalan. Yesus bertemu dengan dia, Yesus panggil dia menjadi murid. Yesus mungkin berkata, 12 orang saja barangkali tidak cukup, saya butuh lebih banyak orang lagi untuk memberitakan tentang kabar baik. Lalu kemudian Petrus dipergi dan diutus dalam Matius pasal yang ke-28 untuk menjadikan semua bangsa muridku, dan salah satu murid yang berhasil adalah Markus yang hari ini kita belajar kisahnya. Jadi apa yang Markus tulis itu hampir semua berdasarkan kisahnya bersama dengan Petrus. Perjalanan bersama dengan Petrus berulang-ulang menceritakan tentang Yesus kepada Markus. Menjadi pertanyaan kita hari ini sebagai murid Kristus, sebagai orang yang mengaku-ngaku murid Kristus. Saya sudah katakan tadi bedanya pengagum dan murid. Dikatakan bahwa apakah kita juga sering kali menceritakan tentang siapa Yesus kepada orang-orang yang kita layani, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada pasangan hidup kita, kepada mereka yang teman seperjalanan kita. Apakah kita sudah sering kali menceritakan tentang Yesus sehingga orang kepengen tahu siapa Yesus itu? Ini yang sedang diajarkan oleh Petrus kepada Markus, dan dia menceritakan dengan begitu transparan. Sehingga dikatakan kemudian, ayatnya kan bahasa Indonesia, lalu Yesus, atau kemudian Yesus panggil orang banyak. Lihat, Yesus panggil orang banyak dan murid-muridnya. Yesus tidak lagi panggil murid-muridnya untuk ikut dia, karena murid-muridnya sudah ikut dia kemanapun dia pergi. Tapi Yesus panggil orang banyak yang menyaksikan banyak mujizat, yang menyaksikan banyak perbuatan hebat, yang menyaksikan banyak perkara terjadi di situ. Dan Yesus berkata kepada mereka, jika setiap orang yang mau ikut aku harus sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Di awal Yesus panggil orang banyak, tidak ada ajakan bahwa kalau engkau ikut aku, engkau akan diberkati. Kalau engkau ikut aku, hidupmu akan dipulihkan. Kalau engkau ikut aku, ekonomimu akan dipulihkan. Kalau engkau ikut aku, keluargamu akan dipulihkan. Minggu lalu kita sudah belajar
Ada perbandingan yang luar biasa di situ, bahwa barang siapa ikut aku, yang mau mengikut Yesus harus lebih mengasihi Yesus daripada keluarganya, daripada orang dekatnya. Hari ini Yesus menuntut itu, bahwa kalau engkau ikut aku, engkau harus sangkal diri, pikul salibmu sendiri, baru ikut aku. Tidak ada ajakan ikut Yesus yang di awal Yesus selalu sampaikan bahwa engkau akan diberkati, engkau akan disembuhkan, engkau akan menemukan ini, engkau akan dapat jodoh dalam perjalanan. No, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Di awal Yesus tidak sedang jual obat yang manis-manis di depan. Yesus langsung sampaikan konsekuensi harga dari ikut Yesus, harga dari mengikut, menjadi murid Yesus. Bukan hanya sekedar dia orang Kristen yang punya atribut kalung salib, anting salib, gelang salib, payung salib dalam kehidupan kita, tapi bagaimana menjadi orang Kristen yang sebenarnya, bagaimana menjadi bukan sekedar orang Kristen, maaf, tapi bagaimana menjadi murid, bagaimana menjadi pengikut, menjadi follower. Kata mengikut Tuhan dari bahasa Yunani akoloteo. Akoloteo punya pengertian berusaha sungguh-sungguh untuk tetap ada di jalan yang sama dengan orang yang kita ikuti. Yang pertama, saya ulangi, kata akoloteo punya pengertian berusaha sungguh-sungguh untuk tetap ada di jalan yang sama dengan orang yang kita ikuti. Akoloteo punya pengertian yang kedua, artinya teman seperjalanan sebagai murid. Yang ketiga, akoloteo punya pengertian selalu ada dalam kelompok yang sama dengan orang yang kita ikuti. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yakin masih mau ikut Tuhan. Karena syarat untuk ikut Tuhan yang pertama adalah bahwa Yesus berkata sangkal diri. Kata sangkal diri ini berarti harus ada yang dikorbankan. Dan kata sangkal diri ini bukan orang lain yang berkorban bagi kita. Kata sangkal diri ini bukan pendeta yang berkorban bagi kita. Kata sangkal diri ini bukan majelis yang berkorban bagi kita. Kata sangkal diri artinya Anda yang harus mengorbankan dirimu sendiri. Kata sangkal diri dari bahasa Yunani aparneomai. Sebelangi aparneomai. Nah, kata aparneomai ini punya pengertian yang pertama, memastikan bahwa kita tidak lagi berhubungan dengan seseorang atau dengan sesuatu, sangkal diri. Kata sangkal diri juga aparneomai punya pengertian melupakan kondisi keadaan diri kita. Kata aparneomai juga punya pengertian bahwa kita tidak lagi melihat tinggi kepada diri kita sendiri. Kata aparneomai juga punya pengertian bahwa kita tidak lagi tertarik kepada kenyamanan diri kita. Kata sangkal diri juga punya pengertian bahwa kita akan berkorban untuk tidak meletakkan kesenangan diri kita, tapi mengutamakan pihak lain terlebih utama. Itu artinya kata sangkal diri. Sehingga kata sangkal diri menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, hal yang paling pertama yang harus menjadi concern kita bersama adalah, sudahkah kita sangkal diri? Sudahkah kita tidak lagi menaruh kenyamanan diri di atas kehendak Allah? Sudahkah kita tidak lagi menaruh kesenangan diri kita, kenikmatan untuk menikmati diri kita, lebih daripada kesenangan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan atas diri kita? Jika kesenangan itu yang masih jadi yang utama, jika kenyamanan itu yang kita pilih masih yang utama, maka kita belum pantas untuk disebut sebagai murid. Panggilan untuk menjadi murid itu berbicara tentang ketidaknyamanan. Panggilan untuk menjadi murid itu berbicara tentang tidak lagi menyenangkan diri sendiri. Sementara di sisi lain ada begitu banyak gereja, ketika kita berbicara tentang menjadi orang percaya, kita berbicara tentang mau menjadi murid, yang mereka pikir adalah apa untungnya bagi saya. Ketika diminta untuk melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, kita akan berpikir nyaman dengan perjalanannya. Saya akan nyaman kalau jadwal di gereja sesuai dengan jadwal saya. Saya akan nyaman kalau saya tidak begini dan begitu dan begini. Saya ingin ke gereja yang membuat saya nyaman, full AC. Saya ingin ke gereja yang membuat saya nyaman, full multimedia. Saya ingin ke gereja yang mau menyamankan diri kita. Gereja di sisi lain mematikan orang percaya dengan kenyamanan-kenyamanan yang diciptakan. Sementara itu pemuridan berbicara tentang ketidaknyamanan, tentang sangkal diri, tentang mengorbankan, tidak ada berkorban yang nyaman. Bapak Ibu silakan, apa kalau masih nyaman dalam kita mengorbankan, itu belum berkorban.
Berkorban selalu berbicara ketidaknyamanan. Ketika Anda mengorbankan sesuatu, harus ada yang hatimu harus sakit, baru itu berbicara berkorban. Ketidaknyamanan. Sedangkan hari-hari ini gereja berkhotbahkan tentang kenyamanan. Ikut Yesus, Anda pasti luar biasa. Ikut Yesus, Anda akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Yesus, selain saya mengaminkan ayat itu. Tapi berapa banyak yang hari-hari ini, khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini, bukan lagi menjadi ekor, sudah di bawah-bawahnya ekor. Dan kita masih tetap percaya dalam kondisi seperti itu. Ikut Yesus tidak pernah mudah. Maka yang pertama, sangkal diri, berkorban, yakin masih menjadi murid. Pengorbanan yang kedua yang harus dilakukan ketika Anda berkata bahwa Anda adalah murid, bukan sekedar pengagum, bukan sekedar orang Kristen dari lahir, tapi Anda benar-benar adalah murid, adalah yang kedua. Yesus sendiri yang berkata setelah sangkal ini, setelah pilihan untuk berkorban itu, berkorban yang pertama adalah menyangkali diri sendiri, menyangkali akan kenyamanan-kenyamanan yang ada di sekitar kita, tidak terikat lagi dalam kenyamanan dan kesenangan. Hal yang kedua Yesus katakan bahwa berkorban tentang berbicara tentang pikul salib. Ini bukan salib secara literal, ini salib secara figuratif, secara gambaran bahwa Anda dan saya harus pikul salib. Pikul salib pada zaman itu adalah satu sistem yang dibuat oleh bangsa Romawi untuk menekankan, menuntut agar orang-orang yang bangsa yang mereka jajah itu taat. Nah, pada zaman Yesus, salib itu adalah satu bentuk pemaksaan kehendak oleh orang Romawi kepada orang Yahudi, dan ditaruh di depan gerbang kota, sehingga ketika orang melihat keluar masuk ke dalam kota dan melihat kepada salib, mengingatkan mereka untuk selalu harus taat kepada bangsa Romawi. Dan ketika berbicara tentang salib, Yesus berkata begini, kan tadi sangkal diri ini, kita sudah meninggalkan kenyamanan kita, kita berusaha untuk menyangkali kesenangan diri kita, kenikmatan atas diri kita, dan kemudian di atas itu ada pengorbanan yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan pikul salib. Ketika Yesus berbicara tentang pikul salib, salib itu lambang kematian. Betul. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman Yesus, orang yang mau disalibkan adalah mereka yang harus pikul salib mereka sendiri. Artinya ketika kita selesai sangkal diri dalam proses ikut Tuhan, ada proses yang kedua yang disebut dengan pikul salib. Artinya ketika kita pikul salib kita terus diingatkan bahwa kita harus mati bagi diri kita sendiri. Kita tahu bahwa salib itu adalah tempat di mana kita harus pikul salib. Sehingga ketika kita dipilih antara kenyamanan, kesenangan, dan kehendak Tuhan, ketika kita diputuskan dengan pekerjaan yang berat, ketika kita diperhadapkan di dalam keluarga yang berat, kita akan selalu ingat bahwa sangkal diri, pikul salib, itu salib yang harus kita pikul. Salib berbicara tentang mematikan diri kita sendiri. Salib berbicara tentang bukan saja meninggalkan kenyamanan. Sangkal diri bukan tidak lagi terikat kepada hal itu, tetapi ketika kita lihat kepada pikul salib, ini perkara yang sangat berat. Yesus memang sudah mati bagi Anda dan saya, tapi hal pikul salib, kita harus pikul salib kita sendiri. Kita yang harus mematikan segala keinginan daging kita. Kita yang harus mematikan segala nafsu duniawi kita. Kita salibkan itu semua. Kita yang harus pikul. Bukan kasih orang lain pikul, bukan suruh Tuhan pikul lagi. Tuhan begini, mau ikut saya. Jangan terikat kepada hal itu, dan selalu ingat, pilihannya adalah mati bagi diri sendiri. Sehingga kita harus pahami ini dengan benar, bahwa menjadi murid itu adalah sesuatu yang sebenarnya merugikan diri kita. Yakin masih mau jadi murid? Karena sangat mungkin bagi orang percaya, orang Kristen, untuk mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi masih hidup menurut kehendak dan kemauannya sendiri. Sangat mungkin bagi orang Kristen untuk mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi masih hidup dalam kenyamanan dirinya sendiri. Sangat mungkin bagi orang Kristen untuk menyatakan bahwa dirinya pengikut Kristus, tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda menyaksikan khotbah ini dari rumah, menjadi murid Kristus tidak pernah mudah, karena dituntut untuk berkorban.
Anda dituntut untuk memproteskan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Anda dituntut untuk sangkal diri pikul salib. Pertanyaannya, masih mau jadi murid? Jika Anda masih memutuskan menjadi murid Tuhan, mari tunduk kepala bersama dengan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi yang luar biasa, hari yang cerah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau masih menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih bahwa Tuhan masih ada dalam setiap kondisi kehidupan kami, baik ketika kami ada di dalam kesenangan maupun ketika kami ada dalam kesulitan kehidupan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang terus menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk kebenaran firman Allah yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Bahwa ikut Tuhan tidak pernah mudah. Ikut Tuhan adalah sebuah pilihan komitmen yang sulit yang harus kami pilih dalam seluruh kehidupan kami setiap hari. Bahwa ikut Tuhan adalah bukan kehidupan yang menyenangkan. Bahwa memilih untuk menjadi murid bukanlah kehidupan untuk menyamankan daging kami hidup dalam dosa, dalam kenikmatan keduniawian. Tapi ikut Tuhan adalah bagaimana kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengutamakan Tuhan lebih daripada kesenangan dan kenyamanan kehidupan kami. Bapa di surga, Hamba berdoa menyerahkan akan seluruh jemaat Tuhan ke BIS KPK dimanapun mereka berada. Bahkan berdoa buat seluruh orang-orang percaya menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini dari rumah. Apapun situasi dan kondisi kehidupan jemaat Tuhan, orang-orang yang menyaksikan kebenaran firman Allah ini dari rumah, Hamba berdoa biar kami tetap memilih untuk terus menjadi murid Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan bagi kami, dalam situasi dan kondisi mungkin rumah tangga kami di ujung dari kehancuran, biar kami memilih untuk menyenangkan hati Tuhan lebih dari atas segalanya. Kami memilih untuk mengikuti kehendak Allah lebih dari segalanya. Ketika kami berdiri di antara pilihan untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan atasan kami dalam pekerjaan, dalam dunia kerja kami, biar kami memilih untuk menyenangkan Tuhan lebih di atas segalanya. Bapa berdoa menyerahkan akan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus dalam situasi kondisi pandemi seperti sekarang ini, PPKM darurat yang berlaku di mana saja berada, sehingga menyulitkan akan kehidupan banyak orang, baik dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan dan berbagai aspek kehidupan umat-Mu. Hamba berdoa biar kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang menjadi sumber kekuatan bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua ya Bapa di surga, sertai akan perjalanan umat-Mu ya Tuhan, dan jagai lindungi akan jemaat-Mu ya Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit-penyakit, jauhkan dari segala kesulitan kehidupan. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kami ada dalam situasi seperti ini, biar Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak hilang harap, tapi kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Hamba berdoa terus-menerus bagi jemaat Tuhan yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi hari-hari ini. Mungkin karena COVID-19 atau karena faktor usia atau hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun. Mari Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada umat-Mu. Berikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Berikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Berikan damai senjata bagi mereka yang hidup dalam pergumulan dan pergolakan hari-hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mau berdoa memberkati akan bangsa dan negara kami, memberkati akan provinsi kami, memberkati akan kota kami, memberkati akan lingkungan tempat tinggal di mana kami berada, dan biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun menaungi setiap kami, turun menaungi bangsa kami, turun menaungi provinsi kami, turun menaungi akan kota dan lingkungan di mana kami berada, sehingga sekalipun dunia boleh ada dalam hiruk pikuk, dunia boleh ada dalam kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya, tapi lingkupi hati kami, lingkupi pemikiran kami dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami memandang dengan mata iman kami kepada Engkau ya Allah yang sedang bekerja atas bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sekali lagi berkati umat-Mu, berkati mereka semua yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Kami terus memutuskan untuk menjadi murid yang setia sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.